berkaitan dengan internal Bawaslu. Misalnya ada laporan atau pengaduan publik, apakah itu soal rekam jejak, integritas yang menyangkut komisioner atau internal Bawaslu. Saya melihatnya selama ini belum cukup keterbukaan dari teman-teman di Bawaslu untuk memberikan informasi yang utuh kepada publik. Nah, saya mohon juga dalam konteks kita bicara keterbukaan informasi publik ini, bagaimana kedepannya Bawaslu itu ya harus komitmen dengan keterbukaan informasi publik ini, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga ini tetap terjaga. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Fahmi. Mungkin langsung dijawab dari 3 penanya tadi. Dimulai dari Ibu. Silakan. Oke, saya jawab dari yang terakhir. Menarik ini, pertanyaannya menarik. Sekaligus ini berarti mengerti substansi yang ada di pemilu dan pemilihan Pak Fahmi ya, Pak Fahmi Lubis dari kami. Jadi yang pertama bahwa ada yang disebut, jadi keterbukaan itu yang saya sampaikan tidak harus telanjang, ya, meskipun butuh transparansi, akuntabilitas, tapi ada informasi yang dikecualikan. Nah, informasi yang dikecualikan ini harus melalui yang satu yang disebut dengan uji konsekuensi. Nah, kalau di Bawaslu, uji konsekuensi itu dilakukan oleh Bawaslu RI. Lalu kemudian turunannya itu tentu sampai ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, terkait dengan penanganan pelanggaran, ini memang kalau dalam prosesnya itu memang tidak bisa dipublikasikan, ya, karena ini agak sensitif ya. Termasuk misalnya data-data pelapor, itu juga bisa menjadi bagian yang dikecualikan, ya, karena ini menyangkut keamanan. Jadi tentu saja tadi juga termasuk menyikapi data pemilih. Nah, di kami di Bawaslu DKI itu tahun 2019 itu kami sengketakan informasi ini. Jadi permohonan kepada KPU provinsi yang tidak diterima, ya, maksudnya informasi yang disampaikan itu lalu kami sengketa. Disengketakan di Komisi Informasi di Provinsi DKI Jakarta dan itu dimenangkan oleh Bawaslu. Jadi ada beberapa